السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Jemaah salat Maghrib Masjid Baitur Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kami ingin mengajak jemaah sekalian untuk kembali ke 1400 lebih tahun yang lalu, tepatnya pada tahun ke-10 dari kenabian, 3 tahun sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah, yaitu pada tahun di mana meninggalnya salah seorang paman Nabi SAW yang bernama Abu Talib. Pada tahun tersebut, pada tahun ke-10 dari kenabian, paman Nabi Abu Talib meninggal dunia. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya dari Al-Musayyab Ibn Huzn atau Ibn Hazan, beliau berkata, "Lamma hadarat Aba Talib al-wafah," ketika di hari wafatnya Abu Talib, ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun datang untuk menjenguk pamannya tersebut. Fawajada indahu Aba Jahlin wa Abdullah ibn Abi Umayyah ibn al-Mughirah. Namun ternyata jemaah, ketika Nabi ingin menjenguk pamannya, ternyata di dalam rumah pamannya Abu Talib sudah ada 2 orang. Yang pertama Abu Jahal, yang kedua adalah Abdullah ibn Abi Umayyah. Jadi Nabi kedahuluan oleh 2 orang ini. Sesampainya di rumah Abu Talib, Nabi pun berkata kepada pamannya, "Ay'am, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah." Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, kalimat yang dengannya akan aku jadikan hujjah untuk membelamu di hadapan Allah. Lalu berkata 2 orang tadi, Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, kepada Abu Talib, "Atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Abu Talib, engkau sudah tidak lagi senang dengan agamanya Abdul Muttalib? Nabi pun terus mengulanginya, "Ya am, qul la ilaha illallah." Wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan 2 orang tadi terus mengucapkan juga, "Atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Abu Talib, engkau akan meninggalkan agama nenek moyangmu? Sehingga begitu seterusnya dan seterusnya, sehingga disebutkan Abu Talib pun meninggal di atas agamanya Abdul Muttalib, yaitu meninggal di atas kesyirikan. Lalu kata Nabi SAW, "La astaghfiranna laka ma lam unha ank." Wahai pamanku, aku akan terus memintakan ampun kepada Allah untukmu selama aku tidak dilarang oleh Allah. Lalu Allah pun menurunkan firman-Nya, "Ma kana lin nabi walladzina amanu
ayyastaghfiru lil musyrikin. Allah turunkan, tidak layak bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampunan bagi orang-orang musyrikin walaupun kerabat dekatnya. Dan Allah pun menurunkan ayat yang berkaitan tentang Abu Talib, innaka la tahdi man ahbabt walakinnallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, engkau tidak mampu memberikan hidayah bagi orang yang kau cintai, namun hidayah hanyalah berada dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia jemaah, hadis yang menakjubkan yang pada malam hari ini akan kita coba mengambil faedah dari kisah tersebut. Coba anda bayangkan kejadian ini jemaah. Coba anda bayangkan, Nabi datang melihat pamannya diranjang kematiannya. Demi Allah jemaah, pemandangan yang begitu menyedihkan. Ya, bagaimana tidak? Demi Allah jemaah, kita berharap seandainya Abu Talib mau mengucapkan kalimat tersebut. Wallah, kita berharap Abu Talib mau mengucapkan kalimat tersebut. Kenapa? Karena Abu Talib adalah orang yang senantiasa berada di depan Nabi SAW, melindungi beliau, membantu dakwah beliau, membelanya dengan perbuatannya, dengan ucapannya, dengan hartanya. Namun seperti kata Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah, takdir berkata lain. Ternyata Allah menakdirkan Abu Talib meninggal di atas agama Abdul Muttalib. Tentunya Allah menakdirkannya sesuai dengan hikmah yang Allah ketahui. Namun jemaah, tahukah anda yang lebih menakjubkan dari kisah ini? Tadi kita katakan ketika Nabi hadir, ternyata sudah ada dua orang, Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Yang menariknya apa jemaah? Ternyata salah satu dari dua orang ini, yaitu Abdullah bin Abi Umayyah, masuk Islam. Masuk Islam di tahun Fathu Makkah dan mati dalam keadaan syahid di perang Hunain. Subhanallah. Dia yang melarang Abu Talib untuk masuk Islam, qadarullah dia akhirnya masuk Islam dan meninggal dalam kondisi syahid. Tidakkah peristiwa ini jemaah membuat kita tercengang ya? Hal ini menunjukkan kepada kita jemaah, seseorang tidak ada yang tahu kesudahan atau akhir dari hayat hidupnya. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu apakah seorang akan dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah atau su'al khatimah. Jemaah, bukankah Nabi SAW telah bersabda, wa innar rajula la ya'malu bi'amali ahlil jannah. Sesungguhnya ada seseorang yang perbuatan sehari-harinya perbuatan penduduk surga, namun ketika di akhir hayatnya suratan takdir berkata lain, dia pun melakukan perbuatan penduduk neraka, lalu dia masuk neraka. Lalu kata Nabi, wa innar rajula la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta yakunu ma bainahu wa bainaha illa dira'. Ada seorang yang amalan sehari-harinya amalan penduduk neraka, namun ketika di akhir hayatnya suratan takdir berkata dia merupakan penduduk surga. Akhirnya dia melakukan amalan penduduk surga dan dia pun masuk surga. Hal ini menunjukkan pada kita jemaah, seorang tidak boleh merasa pede dengan dirinya, tidak boleh merasa bangga dengan amalannya, karena seorang tidak tahu bagaimana kesudahan hidup seseorang. Lihat Abu Talib yang selama ini membela Nabi, berjuang di depan Nabi, ternyata Allah takdirkan menjadi penduduk neraka. Dan ini Abdullah bin Abi Umayyah yang sebelumnya bersama Abu Jahal menghalangi Abu Talib masuk Islam, ternyata qadarullah dia beriman kepada Nabi,
dan mati syahid. Jadi pelajaran bagi kita jemaah, bagi yang saleh, yang diberikan taufik oleh Allah beramal saleh, maka janganlah dia merasa pede dengan dirinya. Dan bagi orang-orang kita lihat perbuatannya merupakan perbuatan penduduk neraka, tidak boleh kita langsung memvonisnya dengan keburukan, karena tidak ada yang tahu akhir hayat kehidupan seseorang. Dan hendaknya seseorang senantiasa berserah diri kepada Allah, berharap kepada Allah agar ditutup akhir hayatnya dengan husnul al-khatimah. Itu faedah yang pertama jemaah. Faedah yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis yang menarik ini, dan ini penting jemaah, bahwasanya orang yang meninggal di atas kesyirikan, semua amal solehnya akan terhapus. Ya, orang yang meninggal di atas kesyirikan, semua amal solehnya akan terhapus. Walaupun haji berkali-kali Ustaz, iya, walaupun haji berkali-kali, walaupun umrah setahun sampai 5 kali, iya, walaupun solat malamnya sampai bengkak kakinya, namun dia meninggal dalam keadaan kesyirikan, amalan terhapus. Naam. Dia puasa Daud, apakah kalau dia meninggal dalam kesyirikan amalan dihapus oleh Allah? Naam. Ya, Abu Talib jemaah membela Nabi, berjuang bersama Nabi, mengeluarkan hartanya di jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia rela diboikot oleh penduduk kota Mekah sampai hanya memakan dedaunan. Namun kalau dia meninggal, ketika Abu Talib meninggal dalam keadaan kesyirikan, maka semua amalannya terhapus. Hal ini mengajarkan kepada kita jemaah tentang bahayanya kesyirikan. Dan ini hukum Allah. Bahkan kata Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La in asyrakta," wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seandainya engkau berbuat kesyirikan, la yahbatanna amaluk, semua amalmu akan kami hapuskan. Itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini hukum Allah jemaah. Hal ini mengajarkan kepada kita jemaah untuk berhati-hati agar jangan sampai terjerumus ke dalam kesyirikan. Dan orang tidak boleh merasa aman dengan kesyirikan. Sebagian orang ketika kita sampaikan masalah kesyirikan jemaah, Ustaz, kayaknya kita nggak mungkin lah melakukan kesyirikan. Beritahukan kepada kami jemaah, bagi mereka yang mengatakan kami tidak akan mungkin terjerumus ke dalam kesyirikan, tahukah anda Ibrahim alaihissalam? Siapa Ibrahim alaihissalam? Khalilur Rahman. Ibrahim alaihissalam yang seumur hidupnya mendakwahkan tauhid. Ibrahim alaihissalam yang kata Allah, "Wa tallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin." Ibrahim, yang ketika jadi di kaum Nabi Ibrahim ada perayaan hari raya. Jadi setiap hari raya tersebut semua kaumnya berkumpul di satu tempat. Dan Ibrahim bersumpah hari tersebut dia enggak ikut perayaan tersebut. Apa yang Ibrahim lakukan? Wa tallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin faja'alahum judhadan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Apa yang Ibrahim lakukan? Ibrahim hancurkan semua berhala yang berada dalam tempat ibadah mereka. Semua berhala-berhala kecil Ibrahim hancurkan, dan Ibrahim sisakan yang besar. Baik, setelah selesai acara hari raya kaum tersebut, mereka kembali ke patung-patung mereka dan melihat berhala-berhala mereka hancur. Mereka tanyakan, "Man fa'ala hadza bi alihatina?" Siapa yang berani buat seperti ini kepada Tuhan kami? Akhirnya
diberitahukan bahwasanya yang melakukan hal tersebut adalah Ibrahim, dan didatangkan Ibrahim. Dan kita tahu jemaah, Ibrahim ketika dikatakan, Ibrahim, anta fa'alta hadza bi alihatina? Ibrahim, ente yang buat ini, yang hancurkan patung-patung kami? Apa kata Ibrahim jemaah? Ibrahim menghina mereka. Qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Itu kapaknya berada di leher berhala yang paling besar. Coba tanya, mungkin yang hancurin berhala yang besar itu Ibrahim jemaah, yang seumur hidupnya berdakwah pada tauhid. Namun tahukah anda doa Nabi Ibrahim apa jemaah? Ibrahim senantiasa berdoa kepada Allah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah diriku dan keturunanku agar tidak menyembah berhala. Pertanyaannya jemaah, mungkin Ibrahim menyembah berhala? Kayaknya enggak mungkin. Namun saking takutnya beliau mohon perlindungan kepada Allah agar tidak terjerumus ke dalam kesyirikan. Kalau Ibrahim saja takut, maka kita lebih berhak jemaah untuk takut terjerumus ke dalam kesyirikan. Terutama di zaman sekarang jemaah, perkara kesyirikan adalah perkara yang halus, dan semakin berkembang zaman, kesyirikan semakin juga berkembang jemaah. Kalau dulu orang menyembah berhala yang berada di atas bumi, sekarang orang menyembah berhala yang berada di bawah bumi, yaitu orang-orang sudah mati. Kalau dulu jemaah, orang-orang bertatayur, orang jahiliyah kalau bertatayur menggunakan burung ya. Orang sekarang bertatayur dengan segala macam cara. Bukankah ada sekarang jemaah itu apa namanya? Kalau orang buat rumah, katanya rumahnya enggak boleh menghadap ke sini, harus ke sini sedikit. Kalau menghadap ke sini nanti sial. Apa namanya itu? Feng Shui, bukankah itu sejarah kesyirikan jemaah? Ya. Anak-anak muda sekarang jemaah, anak-anak muda ya. Kalau mereka kenalan dengan seseorang, yang mereka tanyakan pertama apa? Zodiaknya apa? Kalau zodiaknya ini berarti kita bisa berteman, kalau tidak maka tidak bisa berteman. Bukankah itu bentuk kesyirikan? Ya. Semakin berkembangnya zaman jemaah, kesyirikan juga akan semakin bervariasi. Maka seorang hendaknya perhatian dalam masalah ini agar dia tidak terjerumus ke dalam kesyirikan tanpa dia sadari. Dan seperti kita katakan tadi, orang yang meninggal membawa kesyirikan walaupun membawa amalan yang banyak, dikhawatirkan dia tidak akan selamat. Baik, itu faedah yang kedua. Faedah yang ketiga jemaah, dan ini penting ya, dari kisah Abu Talib ini, pelajaran bagi kita berbahayanya fanatik terhadap indatu. Indatu, nenek moyang jemaah, nenek moyang. Apa yang membuat Abu Talib tidak mau mengucapkan la ilaha illallah? Karena dua orang tadi, Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, mereka katakan apa? Atarghabu an millati Abdul Muttalib? Mereka ingatkan Abu Talib tentang nenek moyangnya. Dan jemaah, fitrah seorang manusia, dia akan mengagungkan nenek moyang. Iya, itu fitrah tabiat manusia. Mereka akan mengagungkan nenek moyang. Namun tahukah anda, salah satu penyebab orang celaka adalah ketika mereka terlalu fanatik terhadap nenek moyang. Dan ini merupakan perkara jahiliyah. Di antara ciri-ciri orang jahiliyah jemaah, mereka menjadikan barometer kebenaran dalam melakukan sesuatu adalah perbuatan nenek moyang. Padahal Allah telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya in istahabbul kufra 'alal iman. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian jadikan nenek-nenek moyang kalian sebagai pedoman apabila mereka mengajak kepada
kekufuran. Ya. Dan subhanallah jemaah, Abu Jahal, kita semua tahu Abu Jahal. Abu Jahal carang jemaah, carang. Abu Jahal cerdik. Lihat cerdiknya Abu Jahal. Ketika Nabi perintahkan dia, Nabi perintahkan Abu Talib untuk mengucapkan la ilaha illallah, Abu Jahal tidak mengatakan, Abu Talib, engkau lebih memilih Tuhan yang Muhammad daripada berhala-berhala kita. Apakah Abu Jahal ngomong begitu? La. Namun Abu Jahal mengatakan, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Apakah engkau mau meninggalkan agama nenek moyangmu? Ya. Sama seperti orang sekarang juga. Kalau kita katakan ini hadisnya sahih, itu lemah, ya. Ini perbuatannya bid'ah, ini sunnah, ini kesyirikan, ini tauhid, ya. Mereka ketika menolaknya tidak berani mengatakan kami tidak menerima Al-Quran dan Sunnah. Mereka tidak akan mengatakan demikian. Namun mereka akan mengatakan seperti yang dikatakan Abu Jahal, ini perbuatan nenek moyang kami. Kenapa? Untuk mengelabui masyarakat, ya. Karena orang kalau mengatakan kami tidak terima Al-Quran, tidak terima hadis, mereka akan dicela. Namun ketika mereka bawa statement seperti Abu Jahal, orang akan terpedaya, ya. Sehingga Abu Jahal cerdik cuma. Dia coba bangkitkan gairah kefanatikan seseorang yang mengagungkan nenek moyang, sehingga membuat Abu Talib tidak masuk Islam cuma. Oleh karena itu, pelajaran yang kita bisa ambil dari kisah Abu Talib, di antara yang menyebabkan seorang celaka adalah terlalu fanatik terhadap nenek moyang cuma. Dan ini coba kita rubah jemaah. Coba kita rubah cara beragama kita, cara berkeyakinan kita, ya. Jadikan standar kebenaran kita adalah Nabi SAW, bukan hanya sebatas nenek moyang, ya. Karena nenek moyang kita jemaah bisa jadi benar, bisa jadi salah. Namun Nabi SAW sudah pasti benar. Berarti Ustaz, kita tidak menghargai nenek moyang. Sebagian mereka akan menuduh, mengatakan berarti Anda tidak menghargai nenek moyang. Tidak, kita boleh menghargai nenek moyang, cuma keturunan. Selama mereka soleh, boleh kita ikuti. Bukankah Nabi Ya'qub ketika bertanya kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di? Apa yang kalian sembah sepeninggalan diriku? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Kami menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu. Jadi Islam tidak melarang kita untuk menyanjung nenek moyang kita cuma, selama nenek moyang kita ikuti melakukan kebenaran. Ya, misalnya tradisi nenek moyang kita di Aceh yang bagus apa misalnya? Memuliakan tamu. Di Aceh terkenal orang memuliakan tamu, dan ini tradisi turun temurun. Maka dalam hal ini boleh kita mengikuti nenek moyang kita. Namun kalau yang diajarkan nenek moyang kita ternyata menyelisih apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, maka buanglah jauh-jauh sifat fanatik tersebut jemaah. Karena di antara yang menyebabkan Abu Talib celaka dalam hadis ini adalah karena terlalu fanatik terhadap nenek moyangnya. Baik, dari hadis ini kita juga bisa ambil faedah menarik jemaah, bahwasanya hendaknya seseorang berhati-hati dalam memilih teman. Berhati-hati dalam memilih teman. Apa yang membuat Abu Talib tidak mengucapkan la ilaha illallah? Karena teman yang buruk ini, Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Maka jemaah, di antara statement yang keliru yang tersebar di masyarakat kita boleh berteman dengan siapa saja, ya. Sebagian orang tua ketika melepaskan anaknya merantau kuliah, ya, mereka katakan, nak, kamu boleh bergaul dengan siapa saja, yang penting jangan lupa sholat. Nggak mungkin jemaah, nggak mungkin bergaul dengan siapa saja lalu jangan lupa sholat, nggak mungkin, ya.
Enggak mungkin seorang anak bergaul dengan orang-orang yang tidak pernah solat lalu dia tidak lupa solat, enggak mungkin. Ya. Maka kata Nabi SAW, al-mar'u ala dini khalilih. Agama seseorang itu tergantung agama sahabat dekatnya. Maka kalau mau melihat agama seseorang, maka lihatlah dengan siapa dia bergaul. Islam mengajarkan kepada kita untuk selektif jemaah dalam menjadikan seorang sahabat dekat, teman dekat. Ya. Karena seorang teman akan berikan efek baik itu baik maupun buruk. Ya. Maka di antara penyesalan penduduk neraka di akhirat nanti adalah karena salah dalam memilih teman. Allah berfirman, wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi, hari di mana ketika orang-orang zalim menggigit jari-jari mereka. Yaqulu ya laitani lam attakhidh fulanan khalila, seandainya dulu aku tidak menjadikannya sebagai teman dekat. Jadi ini pelajaran bagi kita jemaah agar selektif dalam menjadikan seseorang sahabat kita, tempat kita diskusi, tempat kita curhat. Namun bukan berarti kita enggak boleh sapa sembarang orang, silahkan. Selama dia muslim, ya, maka Anda dianjurkan untuk memberikan salam. Namun menjadikan seorang sahabat karib, teman dekat, maka seorang harusnya selektif dalam hal ini. Ya. Baik. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Tahukah Anda Abu Talib, ya, sebenarnya dia tahu agama keponakannya adalah agama yang paling benar. Dalam syairnya yang indah, apa kata Abu Talib? Dengarkan jemaah. Walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina. Sungguh aku tahu agama keponakanku adalah agama yang paling baik. Baik, kalau Anda tahu agama Muhammad paling baik, apa yang membuat Anda tidak beriman? Pula tanya jemaah, dengarkan. Walaulal malamatu au hidharu masabbatin lawajadtani bidzaka samhan mubina. Kalau aku tidak takut celaan orang, hana mangat ngengau, maka aku akan beriman kepadamu Muhammad. Jadi yang menyebabkan Abu Talib tidak beriman padahal dia tahu agama Muhammad itu benar adalah kenapa jemaah? Hana mangat ngengau, ya. Jadi kalau ditanya kenapa Abu Talib tidak beriman kepada Nabi padahal dia tahu agama Nabi yang paling benar, jawabannya karena hana mangat ngengau, takut dicela, takut dikatakan keras, takut dikatakan membelot, ya. Itu yang menyebabkan Abu Talib tidak mau beriman padahal dia tahu agama Muhammad itu benar. Maka berhati-hati jemaah, betapa sering kita terkadang meninggalkan kebenaran karena hana mangat ngengau. Sebagian orang ketika mau buat walimah, dia tahu musik haram, lalu tetap dia sewa itu band, ya. Bahkan hana mangat ngengau, takut dikatakan ini walimah atau tempat acara kematian. Akhirnya dia buatlah itu, ya, musik-musik di walimah. Sebagian orang lain tahu bahwasanya melakukan perayaan di hari-hari tertentu yang tidak ada contohnya adalah perbuatan bid'ah. Namun dia tetap kekeh melakukannya. Pak, dorong kan tepunya hana payah tepegel, hana mangat ngenggo. Ya. Ya. Akhirnya banyak sekarang seorang beragama, Pak, karena alasan hana mangat ngenggo. Sebagian dai malah jemaah, dia tahu hal tersebut haram, dia tahu hal tersebut tidak ada tuntunannya, namun kalau dia katakan yang sebenarnya hana mangat ngenggo, akhirnya dia tidak sampaikan. Maka jemaah, kami ingin menasihati diri sendiri dan jemaah sekalian, bagi mereka yang meninggalkan kebenaran setelah dia mengetahuinya karena alasan hana mangat ngenggo, maka apa yang akan anda katakan dengan hadis Nabi berikut ini? Dengarkan jemaah. Bukankah kata Nabi SAW, la tazalu qadama abdin yawmal qiyamah
Tidak akan bergeser itu dua kaki anak Adam di hari kiamat sampai dia ditanya tentang an umrihi fima afnah wa an ilmihi fima fa'al. Kata Nabi, tidak akan bergeser dua kaki anak Adam di hari kiamat sampai dia ditanya, di antara pertanyaan yang Allah tanyakan, an ilmihi, tentang ilmunya, fima fa'al, tentang ilmu yang telah engkau ketahui, bagaimana engkau lakukan dengan ilmu tersebut. Ketika anda mengetahui ini haram, apakah anda meninggalkannya atau anda akan tetap melakukannya karena anda menganggap ilmu yang anda miliki? Ketika anda tetap melakukannya padahal anda tahu itu salah, apa jawaban yang akan kita siapkan jemaah? Maka bagi mereka yang mengetahui sesuatu kebenaran namun dia menyembunyikannya atau melakukannya karena tidak enak dengan orang lain, apa jawaban yang akan anda berikan kepada Allah ketika ditanya hal tersebut jemaah? Ketika anda tadi kasusnya misalnya yang buat walimah, dia tahu musik haram, dia tetap buat itu band tersebut karena tidak enak dengan orang lain, apa jawaban yang anda akan jawab di hadapan Allah? Kalau anda punya jawabannya, silahkan. Kalau punya jawaban yang anda akan pertanggungjawabkan, silahkan. Ketika anda tahu perbuatan tertentu bid'ah, tidak ada tuntunan dari Nabi SAW, anda tahu itu, namun tetap melakukannya karena takut dikucilkan, karena takut ditinggalkan, karena takut dilabeli dengan label-label yang aneh-aneh, maka apa jawaban yang telah anda siapkan di hadapan Allah? Ya. Maka hendaknya seorang berhati-hati jemaah ketika dia mengetahui kebenaran lalu meninggalkannya karena sekedar takut dengan ucapan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yaktumuna ma anzalallah minal kitab, orang-orang yang menyembunyikan kebenaran yang datang dari Allah, wa yashtaruna bihi thamanan qalila, dan dia menyembunyikannya karena perkara dunia. Apa kata Allah? Ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar, mereka tidak akan memakan dalam perut mereka kecuali api neraka. Wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah, dan mereka tidak akan diajak bicara oleh Allah juga. Itu balasan yang Allah janjikan bagi mereka yang memiliki ilmu, mereka mengetahui kebenaran namun meninggalkannya atau melakukan sebaliknya karena perkara dunia. Kata Allah, la yukallimuhumullah, Allah tidak akan ajak bicara dia di hari kiamat. Benar, ayat tersebut tafsirannya berbicara tentang ahlu kitab, orang Yahudi. Namun para ulama mengatakan hal ini berlaku juga bagi mereka yang memiliki ilmu lalu meninggalkannya, menyembunyikannya karena perkara-perkara dunia. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Di antara faedah berikutnya yang kita bisa ambil dari kisah wafatnya Abu Talib, ya, bahwasanya seseorang tidak boleh memintakan ampunan bagi orang-orang musyrikin, ya, yang meninggal di atas kekafirannya, ya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Abu Hurairah, Nabi pernah menziarahi kubur atau makam ibunya, ya. Nabi pernah menziarahi makam ibundanya Aminah, kata Abu Hurairah, dan membuat semua yang hadir pada hari tersebut menangis ketika melihat Nabi menangis di dekat kuburan ibunya. Lalu kata Nabi, dengarkan coba, ista'dzantu rabbi fi an astaghfira laha falam ya'dhan li, aku meminta izin kepada Allah agar diberikan atau diizinkan untuk memohonkan ampun kepada ibuku. Falam yu'dhan li, ternyata aku tidak diberikan izin. Wasta'dzantuhu
fi an azura qabraha fa adzina li. Namun aku minta izin untuk menziarahi kuburannya dan aku pun diberikan izin oleh Allah. Hal ini menunjukkan jemaah bahwasanya dalam Islam putus semua hubungan kekerabatan apabila tidak disatukan dalam bingkai ketauhidan. Kami pernah didatangi oleh seorang siswa SMA. Saya nggak sebutkan SMA mana. Ya. Jadi dia cerita, Ustaz, di sekolah kami ada seorang guru non-muslim meninggal. Lalu pihak sekolah pun mengadakan tahlilan dan yasinan. Yang meninggal guru yang non-muslim, Pak. Bertanya, boleh Ustaz? Yang meninggal guru di sekolah tersebut namun non-muslim, dan pihak sekolah mengadakan, kita nggak katakan pihak sekolah, ada yang mengadakan tahlilan dan yasinan. Jadi siswa ini bertanya, boleh Ustaz saya hadiri? Maka jawabannya, boleh cuma? Hah? Boleh? Maka jawabannya, tidak boleh. Kenapa? Allah telah menegaskan, maka lin nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin. Tidak layak bagi seorang nabi dan orang yang beriman untuk memohonkan ampunan bagi orang-orang musyrikin yang meninggal. Oh, berarti Islam itu keras, bengis, enggak ada rahmah. Tidak. Kita katakan, silakan Anda berduka cita, datangi keluarganya, berbelasungkawa, katakan semoga sabar Ibu, semoga bisa sabar, kita sabarkan. Enggak boleh mendoakan. Ya. Jadi ada ranah-ranah yang boleh, ada ranah-ranah yang tidak boleh cuma. Ya. Bagaimana dengan anak-anak muda sekarang jemaah, ketika mereka mendapati idola-idola mereka yang orang kafir wafat, meninggal, mereka doakan rest in peace, tenang, beristirahat dalam kedamaian. La yajuz, enggak boleh cuma. Ini perkara akidah. Ya. Orang-orang liberal pun mulai main di sini. Mereka berdalih dengan firman Allah, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Kenapa kalian membatasi rahmat Allah, sedangkan rahmat Allah meliputi segalanya? Maka kita katakan rahmat Allah adalah untuk orang yang beriman dan bertakwa, bukan bagi orang yang meninggal dalam kesyirikan. Itu dia jemaah, beberapa faedah yang menarik yang bisa kita ambil dari kisah wafatnya Abu Talib. Semoga bisa kita terapkan dalam kehidupan kita beragama jemaah, khususnya, terutama agar jangan merasa tidak enakan ketika Anda mengetahui kebenaran. Seorang muslim yang diharapkan hanyalah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadilah seorang muslim jemaah yang ketika dipuji dia tidak melayang, dan ketika dicela dia tidak tumbang, karena yang dia cari adalah ridha Allah. Adapun ridha manusia jemaah, yakinlah tidak memberikan manfaat kepada Anda sedikit pun di dunia, apalagi di akhirat. Maka hendaknya seorang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah dan menggigitnya dengan gigi geraham mereka, walaupun semua dunia menentangnya atau menganggapnya dan menuduhnya dengan tuduhan yang tidak.
Semoga kisah wafatnya Abu Talib menjadi pelajaran bagi kita semua, ya, agar bisa terus istiqamah di atas tauhid dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.